Nah, jadi tadi berapa? 100 bar itu adalah 100 dikali 100.000 ya. 100 dikali 100.000. Kemudian 700 mm persegi kita bagi dengan 10 pangkat 6 meter persegi ya, supaya jadi meter persegi maksudnya. Kita bagi dengan 10 pangkat 6. Nah, berapa? Tadi P sama dengan F per A, berarti karena yang ditanyakan gaya, di sini F sama dengan P dikali A. Jadi, di sini 100 dikali 100.000, kemudian dikali luasnya sama dengan 700 dibagi dengan 1 juta ya. Bagi dengan 1 juta. 10 pangkat 6. Ya, ini habis, tinggal sisa 0,3, jadi 7.000 Newton jawabannya. Oke, tuh. Karena di sini Newton per meter persegi, yang ini meter persegi. Nah, kemudian kita lihat di sini hukum Pascal. Nah, ini mungkin sudah familiar dari zaman kalian SMP ya? SMP ya. Apa sih hukum Pascal ini? Jadi kata hukum Pascal, pressure in confined fluid is transmitted equally to the whole surface of its container. Jadi tekanan dalam fluida tertutup itu ditransmisikan sama ya, ke seluruh permukaan dalam si wadah tersebut atau kontainer tersebut gitu. Nah, begitu juga pada saat kita berikan gaya di sini pada luasan A, luasan dari si pistonnya ini misalnya A, dalam kondisi si liquidnya ini tertutup, enclosed ya, maka akan dihasilkan tekanan. Nah, tekanan yang sama, tekanan ini akan diberikan sama ke segala arah. Itu adalah prinsip dari hukum Pascal. Kita lihat nih di sini. Hukum Pascal. Jadi kita akan ngelihat kalau misalnya gaya diberikan pada piston A di sini, misalnya di sini ada orang, maka dia akan ditransmisikan ke piston B ya. Yang ini ke piston B di sini. Sorry, di sini mungkin karena nulisnya A1 ya. A1 nih. Nah, jadi tekanan dari piston A ini juga karena tekanannya ke segala arah tadi ke hukum Pascal, dia akan memberikan tekanan yang sama walaupun di sini A-nya lebih besar. Itu adalah inti dari hukum Pascal. Hukum Pascal dia menyatakan bahwa tadi tekanan yang diberikan pada piston pertama itu akan sama dengan yang diberikan pada piston yang kedua. Nah, ini bisa kita samakan ya di sini. P itu kan tadi F per A. Karena di sini P1 kita kasih simbol F1 per A1. Di sini yang F2 per A2. Jadi ini adalah hubungan persamaan sehingga bisa kita dapatkan kalau kita mau mencari besarnya F1 sama dengan A1 per A2 dikali dengan F2. Begitu juga kalau kita mau mencari A2 luas penampang ya, jadi kita mau menentukan nih kira-kira berapa luasnya supaya bisa diberikan gaya yang optimum gitu ya. Kita harus tahu mendesain di sini A2-nya berapa. Ini A1 dikali F2